Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-temanku semua sehat selalu diberikan kemudahan segala urusannya, dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki, amin. Amin. Oke teman-teman, di video ini saya akan memberikan tutorial tips dan trik lagi teman-teman ya, masih seputaran hobi kita lah, yaitu masalah unit atau masalah hunting atau berburu teman-teman ya. Nah, jadi di video ini saya akan berikan bagaimana supaya kita itu saat ganti pair dari pair standar, pair biasa, kemudian ganti pair Misumi itu hasilnya tetap bagus. Nah, karena ada satu komentar yang masuk ke video saya, itu katanya setelah ganti pair Misumi justru akurasinya makin jelek gitu loh. Nah, jadi caranya bagaimana supaya saat kita menggunakan pair biasa, pair standar lah, pair lokal, itu akurasi bagus, kemudian kita ganti pair Misumi hasilnya juga bagus. Nah, jadi sama seperti pair biasa. Nah, oke, tentunya jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan di skip biar teman-teman paham ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mengganti pair biasanya dengan pair Misumi, jadi teman-teman nggak takut lagi, oh harus seperti ini caranya gitu. Karena memang banyak teman-teman, memang banyak saat kita menggunakan pair biasa, kemudian kita pengen ganti pair yang pair Misumi lah, pair impor, begitu diganti kok justru hasilnya malah ngaca, akurasinya nggak karuan, amburadul ya. Jadi kita yang tadinya menganggap bahwasannya dengan memakai pair Misumi itu makin bagus, kok ini makin ngaca. Nah, jadi biar teman-teman tidak salah paham, biar teman-teman itu mengerti, tentunya tonton sampai selesai. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi buat teman-teman ya yang pengen mengganti pair Misumi agar tidak terjadi sesuatu yang hal tidak diinginkan. Nah, jadi sebelum teman-teman mengganti itu, alangkah baiknya teman-teman itu cek dulu power yang teman-teman gunakan itu outputnya berapa. Nah, jadi teman-teman harus kalibrasi dalam satu kali shot itu berapa PSI keluarannya. Nah, karena apa? Karena nanti di saat kita ganti pair Misumi harus kita samakan sehingga akurasi tidak akan terjadi ngaca atau amburadul lah istilahnya. Karena apa? Karena power itu teman-teman ya, kita tidak bisa menyetel power itu sembarangan. Kita menggunakan power harus sesuai dengan berat mimisnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengganti pair biasa dengan pair Misumi, teman-teman harus kalibrasi dulu. Jadi teman-teman tes dulu. Jadi caranya begini, teman-teman bisa isi unit teman-teman itu terserah teman-teman biasanya ngisi unit teman-teman itu di full di berapa. Tapi kalau saya anjurkan ya di batas aman saja 2700 PSI ya teman-teman ya. Nah, 2700 PSI. Nah, jadi di saat teman-teman ngisi 2700 PSI, teman-teman tembakkan dulu entah 10 kali atau satu magazin 14 round itu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman lihat habisnya berapa ditabung. Nah, jadi dikalibrasi seperti itu dulu. Jadi teman-teman tinggal bagikan saja. Teman-teman 10 kali shot bagikan saja. Contohnya 2700 setelah 10 kali shot ternyata hanya berkurang 200. Nah, jadi sisanya 2500. Tinggal bagikan saja 200 bagi 10. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian baru teman-teman lakukan penggantian dengan pair Misumi. Kemudian teman-teman cocokkan juga power yang dikeluarkan tadi, yaitu 200 dibagi 10. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena
Di sini kita tidak usah ngomongin masalah FPS ya, karena banyak yang tidak mempunyai chronotest teman-teman ya, chronotest. Jadi kita hanya bahas masalah PSI saja. Karena kalau PSI dengan FPS itu hanya hitungan kecepatan teman-teman ya. Secara tekanan FPS itu dengan PSI sama. Nah, kalau FPS diganti hitungan menjadi tekanan itu akan sama. Contohnya begini, 70 PSI dalam satu kali shot itu kurang lebih ya memang beda unit beda hasilnya, kurang lebih itu 950 fps. Jadi kalau 950 fps dirubah menjadi PSI menjadi 70 PSI. Nah, ini hitungan kasar aja teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Buat teman-teman yang mau mengganti per dengan per Mizumi, saya harapkan jadi buat teman-teman yang mau mengganti pernya dengan per Mizumi, lakukan tips yang saya katakan tadi, yaitu diukur dulu pemakaian powernya dalam satu kali shot itu berapa PSI. Nah, kemudian dikalibrasi lah. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, 2700 dalam 10 kali shot itu berkurangnya berapa. Setelah tahu dalam satu tembakan itu berapa PSI keluarannya, baru teman-teman nanti lakukan penggantian per dengan per Mizumi, per biasa dengan per Mizumi. Kemudian kalau terjadi ngacak, maka dicek apakah sama dengan menggunakan per lokal atau lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga teman-teman bisa mengembalikan powernya ke power yang tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan tips yang saya berikan ini bermanfaat ya, khususnya buat ada salah satu teman yang komentar, tolong buatkan tutorialnya, kenapa kok setelah ganti per Mizumi justru malah akurasinya ngacak. Nah, jadi seperti itu, harus sesuai berat mimis dengan powernya. Jadi tidak bisa kita itu sembarangan. Kita menggunakan mimis yang 8 grit, tapi kita power mau kita hajar, kita kuatkan, tentu melayang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan teman-teman paham ya. Seandainya kurang paham, teman-teman bisa japri nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa nanya, maksudnya gimana mas di video itu? Nah, maksudnya diukurnya gimana? Cara kalibrasinya gimana? Saya kurang jelas. Silahkan japri nomor WA saya. Nah, oke teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi, tipsnya tadi bermanfaat buat teman-teman. Seandainya ada penjelasan atau mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau Satu Laras. Salam hunting lintas Sumatera.